Halo teman-teman otomotif. Di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mengatasi aki mobil yang sering tekor padahal kendaraannya sering dipanasi. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya sarankan untuk teman-teman menghentikan video ini sejenak dan menekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya dan juga tombol like-nya juga bila kalian menyukainya. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh dunia dan komen sebanyak-banyaknya. Jika semua sudah dilakukan, saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Hehehe. Halo teman-teman otomotif, ya ini di video kali ini ceritanya saya akan mengecas atau ya setidaknya menyehatkan kembali aki yang udah tekor. Ini ceritanya kan mobil, normalnya mobil itu sekitar 2 hari sekali itu baru bisa di starter buat dipanasi, tapi ini harus sehari sekali, berarti dia udah mulai ada kendala di bagian akinya. Itu biasanya kalau nggak kotor di dalamnya ya akinya melendung, jadi kayak orang hamil kayak gitu, kayak baterai HP lah. Kalau udah mulai minta ganti kan di bagian kanan atau kirinya itu mulai ada hamil gitu ya. Di samping itu kalau aki mobil itu bisa dilihat dari tutup akinya ini udah mulai ada keraknya nih, tuh hitam, harusnya kan bersih merah, nanti dibersihkan juga. Ini juga sebagai kontrol kesehatan aki ya. Jadi kalau warnanya udah berkerak gini berarti dia udah mulai minta dibersihkan. Kemudian di dalamnya sel-selnya kalau misalnya masih sehat, nantinya saat dicas itu mengeluarkan gelembung, jadi dia ada reaktif saat mendapatkan strum cas. Untuk pengecasan yang diperlukan yaitu ini aki sir udah saya siapin, kemudian nanti ini di dalamnya dibuang semua, terus untuk mencucinya pakainya air panas kayak gitu. Oke, langsung aja ini dieksekusi, dibuka dulu, dilepas, habis itu nanti dikuras, langsung dibersihkan aja. Setelah tadi udah dibuang air yang ada di dalam aki, sebelum mengisi air sirnya, ini saya akan memanaskan air biasa, air pump aja biasa.
dipanaskan sampai suhunya cukup tinggi, nggak usah sampai matang. Kemudian kita isikan ke dalam akinya biar untuk membersihkan kerak-kerak seperti yang tadi ada pada tutup. Itu yang warnanya hitam itu adalah kerak. Jadi memang harus membersihkannya pakai yang air panas karena kerak itu sangat lengket banget. Bersihkan pakai air pun juga dia agak susah. Jadi memang mungkin harus perlakuan khusus untuk kerak-kerak yang agak sulit seperti itu. Oke, ditunggu aja sampai hampir mendidih lah seperti itu. Oke, langsung aja kita nunggu. Setelah beberapa menit langsung masukkan ke dalam akinya. Untuk membersihkan tutup aki yang ini yang udah ada keraknya yang kotor-kotor ini, saya pakainya ini bensin. Jadi ya bensin ini. Jadi yang diperlukan bensinnya sedikit aja, terus kuas. Gak usah dicelupin ke bensinnya, cukup dikuas aja nih. Otomatis dia akan bersih sendiri ya. Ini yang hitam kuas. Tuh. Dibersihkan. Setelah dibersihkan nantinya harus dikeringkan dulu ya, jangan langsung dipasang buat tutup akinya karena nanti takutnya ada sisa-sisa bensin yang akhirnya masuk kecampur ke dalam ininya aki seperti itu ya. I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems, been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, I'm on my way, I'm going up now, and I ain't never gonna touch down. Alhamdulillah ini udah dikuras dan tadi air yang pertama yang bawaannya ini udah saya buang, dan ini tinggal saya jungkir balik kayak gini akinya biar sisa air mineralnya cepat pada turun ya. Dan di dalamnya ya walaupun nggak bisa kering-kering banget, tetapi air mineral yang tadi saya masukkan air panasnya cepat keluar. Dan itu tutup akinya udah saya bersihkan pakai bensin. Kemudian itu udah saya siapkan untuk air akisir dan alat pengisiannya. Ini ditunggu, kalau misalnya keburu itu 1 jam nggak masalah dijungkir balik kayak gini. Tetapi kalau misalnya lebih bagusnya ya 1 malam, kalau enggak ya 6 jam. Tapi kalau misalnya keburu untuk mobil segera dipakai ya nggak masalah. Jadi 1 jam yang penting udah ada beberapa air yang menetes dari dalam aki, yang sisa pengurusan tadi ya nantinya tinggal langsung diisi air akisir gitu. Oke, ini ditunggu aja sekitar 1 jam saja nggak apa-apa. Alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up.
Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Alhamdulillah ini udah sampai ke tahap terakhir, yaitu pengecasan dan juga sekalian pengecekan sel-sel yang ada di dalam aki ini masih normal atau enggak dengan cara dicas. Ini ya, saya cas, sambil saya cas, ini saya jelaskan sedikit. Tadi kan di awal udah pengecekan fisik luar, kalau fisik luarnya itu belum melembung atau belum melendung atau belum hamil, itu bisa dikatakan aki masih dalam keadaan normal. Tapi jika udah ada melembung sedikit, itu minta harus diganti. Dan juga ini yang terakhir tadi setelah dikuras, kemudian ini udah diisi ulang dengan aki sir. Setelah itu dicas, sambil dicas kita lihat per satu lubangnya. Jadi kalau saat dicas itu, kalau di lubang itu ada reaktif air yang bergerak seperti ini, seperti mendidih, itu berarti sel-selnya itu masih dikatakan normal, seperti itu ya. Tapi kalau yang satu udah nggak keluar gelembung seperti ini atau memercikan gelembung keluar dari dalam lubang, itu berarti nggak ada reaktif dari air saat dicas atau saat disetrum, berarti aki itu udah sekarat ya, minta diganti seperti itu ya. Ini jadi cukup lama juga untuk pengecasan, dan juga saat pengecasan nggak usah sampai penuh ya. Jadi seperti baterai itu lebih sehatnya itu pengecasan tuh nggak usah sampai penuh, nantinya kan juga saat dipasang di mobil juga otomatis itu ada pengisian lagi seperti itu. Oke, ini jadi saya cukup untuk pengecasan aja, nanti saya videokan lagi saat pemasangan di mobilnya. Where am I going now? Just falling over dreams. Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Come break this line, before tomorrow dies. Holding on for what is worth my life. And all in time, I'll make it up the vine. Find my way to giants in the sky. Tonight it comes to life. Ya, alhamdulillah udah bisa menyala ya untuk mobilnya. Ini akinya udah normal. Jadi kalau aki tekor itu belum tentu aki itu memang rusak, tetapi kadang di dalamnya itu banyak kerak seperti yang tadi saya videokan itu ya. Tutupnya itu, tutupnya yang awalnya tadinya warnanya merah ya jadinya hitam, kemudian yang warnanya biru juga jadinya hitam. Intinya keraknya itu ada warna hitam, apalagi di airnya. Kemudian untuk caranya itu ya seperti yang saya jelasin tadi, dibuang airnya yang di dalam aki, dikuras, kemudian dicuci pakai air aki, pakai air biasa tapi yang panas, kemudian
dikocok-kocok sambil biar kerak-kerak yang di dalam itu bisa lepas. Habis itu dibuang lagi, habis itu sampai diulang-ulang terus ya kayak gitu. Misal kita mendidihkan air di panci gitu ya, harusnya di panci itu sampai habis, jangan sampai tersisa ya yang buat untuk mencuci akinya itu. Setelah dikocok-kocok sampai berulang kali, setelah dirasa udah cukup, habis itu dikeringkan dahulu, akinya dijungkir balik, habis itu baru diisi air aki sir. Kemudian terserah mau dikasih bodrek bisa, ataupun nggak usah juga nggak apa-apa ya. Kemudian habis itu dalam kondisi aki dibuka, kita cas tapi nggak usah sampai penuh, karena nantinya kan mobil dipasang di mobil ya, dipasang aki yang setelah dibersihkan tadi, otomatis kan mobil juga ada pengecasan, jadi diberikan ruang untuk mengecas pengecasan tersebut, jadi tidak overcharge. Nantinya aki kan nggak usah sampai penuh, nantinya kan tetap terisi lagi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata saat pembuatan video. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video, bye bye.